Pertama yang wajib kita siapkan tentu aja pisang yang udah mateng banget ya. Di sini Umi pakai pisang jantan atau pisang uli. Ini satu sisir aja, Umi nggak bikin banyak-banyak. Nah ini pisangnya kita kupas dulu seperti ini. Sebenarnya mau diganti pisang kepok juga bisa ya, nggak apa-apa, nggak masalah. Nah karena Umi mau bikin pisang sale yang teksturnya itu lembut dan chewy, bukan yang garing. Jadi ini pisang matangnya, satu buah ini kita belah menjadi dua aja seperti ini. Ini pisangnya ukurannya lumayan gede teman-teman, tapi nanti kalau udah dijemur dia bakalan menciut gitu ya. Nah selanjutnya ini pisangnya kita susun di tampah atau mau pakai untuk jemur apapun juga boleh ya. Nah kita susun seperti ini. Kalau udah ini kita jemur di panas matahari ya, kurang lebih sekitar 3 harian tergantung cuaca ya. Pokoknya ini harus dijemur terus. Sehari itu kurang lebih 3 kali balikan teman-teman ya, seperti ini. Nah kalau misalkan cuacanya tuh sering hujan, ini nggak harus dijemur juga bisa ya. Teman-teman bisa panggang aja pakai oven. Jadi tanpa dijemur juga bisa bikin pisang sale. Nah teman-teman, ini videonya aku persingkat aja ya. Kurang lebih ini jemurnya itu sekitar 3 hari. Pokoknya ini selama 3 hari aku bolak-balik terus selama 3 kali sehari. Hasilnya seperti ini ya, dia akan menghitam. Dan kalau misalkan udah kalian jemur sehari kok nggak kering, tiba-tiba hujan terus tumbuh jamur, itu jangan khawatir. Kalian siram aja pakai air hangat agak-agak panas gitu, nanti jamurnya bakalan rontok dan bisa kalian jemur ulang. Jadi jangan dibuang ya, biar nggak mubazir. Nah untuk adonannya kita siapkan wadah, masukkan 1 sendok makan tepung terigu, 1 sendok makan tepung beras, dan 1 sendok makan tepung tapioka. Sedikit garam, kita tambahkan air sekitar 50-70 ml. Ini kita aduk rata. Keempat bahan ini tidak ada yang boleh di skip sama sekali. Nah ini kita aduk rata sampai nanti teksturnya cair agak kental gitu. Jangan terlalu kental banget ya. Kira-kira kayak gini. Selanjutnya masukkan sale pisangnya, lumuri sampai rata dan ini siap untuk digoreng. Kita goreng, siapkan minyak goreng secukupnya. Pastikan semua bagian pisang sale itu terendam sempurna dengan minyak ya. Kalau bagian bawahnya udah kering, ini siap untuk dibalik. Dan goreng hingga kedua sisi kering. Jangan sampai kering banget karena nanti bisa bikin pisang salenya itu alot. Jadi pastiin aja kira-kira tepungnya tuh udah cukup kering, bisa diangkat. Jangan lupa ditiriskan dan goreng sisanya hingga selesai. Semisal adonannya kurang, teman-teman bisa buat lagi ya. Pokoknya untuk tekstur adonannya itu agak-agak cair tapi sedikit kental ya. Jangan kental banget. Lagi dengan masak-masak ala Umi ya. Hari ini karena ada pisang matang yang banyak banget, aku mau buat lemet pisang yang super enak, simple dan tentunya bikin nagih ya. Nah penasaran gimana cara buatnya? Tonton terus videonya hingga akhir. Jangan lupa like, komen dan juga subscribe. Siapkan 500 gram pisang yang udah matang banget. Ini aku pakai pisang kepok. 500 gram itu berat setelah dikupas ya. Lalu dilumatkan dengan garpu, nggak usah sampai terlalu halus banget. Kira-kira seperti ini. Selanjutnya dalam wadah kita masukkan 60 gram gula aren yang sudah diiris tipis, 35 gram gula pasir, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh vanila cair, boleh juga diganti vanili bubuk. Lalu masukkan pisang yang sudah dilumatkan dan ini kita aduk sampai tercampur rata. Jadi usahakan motong gula merahnya itu benar-benar tipis biar nanti lebih mudah untuk diaduk rata ya. Tapi walaupun masih ada gerindelan dari gula merah yang nggak halus banget, itu nggak masalah moms ya, nggak apa-apa. Nah kira-kira seperti ini udah kecampur rata. Selanjutnya kita tambahkan 130 gram tepung terigu, 20 gram tepung tapioka, 100 gram kelapa parut setengah tua, dibuang kulit arinya. Pilih kelapa yang benar-benar setengah tua, jangan ketuaan karena kalau tua nanti kuenya kasap jadi nggak enak ketika dikunyah. Diaduk sampai kecampur rata. Kira-kira seperti ini. Lalu kita masukkan 1 bungkus santan instan kemasan 65 ml dan aduk lagi sampai tercampur rata.
Ini tuh aromanya wangi banget loh teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan siapkan daun pisang. Ini daunnya sudah dielap bersih ya. Sebelum dipakai lebih baik daunnya itu dijemur sebentar ataupun dikukus biar nanti lemes dan nanti gak gampang retak ketika digunakan. Ambil 1 sendok makan adonan, lalu ini kita lipat seperti di video ya. Saran saya ini ngebungkusnya jangan besar-besar banget ya. Karena kalau kebesaran nanti makannya tuh gampang bosen ya, gampang enek. Jadi lebih baik kecil-kecil kayak gini aja. Jadi bisa sering makannya nggak gampang enek. Kita lipat kedua ujungnya. Untuk bungkusnya ini aku pakai yang bagian luar daun, aku taruh di bagian dalam seperti ini ya. Atau kalau mau dibalik juga boleh, sesuai selera aja. Letakkan di wadah kukusan. Jika semuanya sudah selesai, ini siap untuk dikukus. Siapkan panci yang berisi air kukusan. Ini airnya belum mendidih ya. Lalu kita tumpangin nih kuenya dan nyalakan api kompor. Tunggu sampai mendidih dan mengeluarkan uap panas. Kalau nanti uap panasnya udah keluar, ini baru akan kita tutup ya. Nah, ini udah ngeluarin uap panas. Sekarang akan kita tutup dan kita kukus selama 30 menit dengan api sedang. Setelah 30 menit ini kuenya udah mateng, siap diangkat. Kalau mau dipindahkan ke wadah lain juga boleh. Biarkan hingga sedikit hangat baru nanti bisa dinikmati ya. Dan ini dia lemet pisangnya udah jadi. Ini aromanya tuh wangi banget. Dan tentu aja ini udah jelas kelihatan banget kalau teksturnya itu sangat lembut ya teman-teman. Nah, jadi ini ukurannya udah pas banget, gak kegedean dan gak kekecilan juga. Rasanya sangat enak, tentu rasanya manis, wangi pisang, terus ada krenyes-krenyes gurih dari kelapa parutnya. Siapkan 250 gram pisang yang sudah matang. Di sini aku pakai pisang kepok ya. Kalau ada pisang Ambon boleh banget dipakai atau ada pisang jantan juga boleh. Yang penting pisangnya itu benar-benar matang. Dihaluskan sampai halus kayak gini. Terus ini kita pindahkan ke wadah yang lebih besar. Kemudian tambahkan 6 sendok makan gula pasir. Aduk sampai tercampur rata. Lalu sekarang kita akan ayak 200 gram tepung terigu. Ini saya masukkan bertahap ya karena ayakannya kecil. Wajib diayak ya teman-teman biar nanti tepungnya tuh nggak ada yang menggumpal. Tambahkan 1 sendok teh baking powder, setengah sendok teh soda kue. Ayak lagi. Lalu tambahkan setengah sendok teh garam. Aduk sampai kecampur rata. Saya tambahkan juga dengan 1 bungkus santan instan kemasan 65 ml. 100 ml air atau sekitar setengah gelas belimbing. Aduk sampai tercampur rata. Jadi untuk santan airnya ini boleh dimasukkan bersamaan ya. Terus diaduk sampai rata. Lalu saya tambahkan 50 ml minyak goreng atau minyak sayur. Aduk lagi sampai tercampur rata. Pastikan nggak ada endapan minyak goreng yang belum kecampur ya. Karena kalau nanti nggak rata bolunya bisa bantat. Terakhir saya tambahkan 3 sendok teh meses coklat. Aduk lagi sampai rata. Siapkan cetakan. Ini cetakannya saya pakai cetakan loyang persegi dengan ukuran 20 x 20 cm. Sudah saya alasi dengan kertas baking dan diolesi lagi dengan minyak goreng tipis-tipis aja. Kalau nggak mau dicetak jadi satu seperti ini, boleh juga dicetak pakai cetakan kecil-kecil, cetakan kue apem itu ya. Lalu ini kita siapkan air kukusan. Pastikan air kukusannya udah mendidih. Dikukus selama 1 jam dengan api sedang. Tutup kukusannya jangan lupa dilapisi dengan kain bersih agar uap air nggak menetes ke adonan. Setelah 1 jam ini bolu pisangnya udah mateng, siap untuk diangkat. Bolunya mekar banget sampai retak kayak gini.
Biarkan hingga sedikit hangat, baru nanti dilepaskan dari loyang cetakannya. Untuk ngelepasin dari loyang cetakan, ini saya sisir dulu bagian pinggirannya agar lebih mudah. Bolu ini sangat ekonomis ya teman-teman, karena tanpa pakai telur, tanpa mixer, jadi ini gampang banget bikinnya. Cocok banget untuk ide jualan, acara keluarga, atau isian snack box. Dan bagian bawahnya ini sangat mulus sekali, nggak lengket sama sekali. Jadi untuk cetakannya sesuai selera aja ya. Mau pakai cetakan kecil-kecil atau cetakan besar jadi kayak gini, nanti tinggal dipotong-potong aja. Ini bolunya pun montok banget, gembul banget, tapi kelihatan moist banget. Tinggal dipotong-potong aja sesuai selera. Dan ini dia hasil bolu pisang tanpa telur, mekar maksimal, bolunya juga wangi banget aromanya. Siapkan 500 gram pisang yang udah matang banget, itu 500 gram berat bersih setelah dikupas ya. Untuk membuat bolu pisang, Umi sarankan pakai pisang Ambon yang udah bener-bener matang ya, jadi nanti teksturnya jauh lebih enak. Ini dihaluskan pakai garpu aja. Selanjutnya siapkan loyang, ini ukurannya 20 x 20 cm. Olesi loyang menggunakan minyak goreng tipis-tipis aja. Bagian dasarnya ini saya lapisi lagi menggunakan kertas baking biar nanti lebih mudah dilepaskan. Kalau udah bagian permukaannya kita olesi lagi pakai minyak goreng. Selanjutnya untuk bahan adonannya siapkan 4 butir telur, 200 gram gula pasir, 1/4 sendok teh garam, dan ini kita kocok sampai gulanya setengah larut. Setelah gulanya setengah larut, masukkan pisang yang sudah dihaluskan. Aduk sampai tercampur rata. Di sini nggak usah pakai mixer teman-teman ya, cuma diaduk-aduk aja pakai whisker ataupun sendok garpu pun udah bisa. Kemudian masukkan 250 gram tepung terigu, ini sambil diayak. 2 sendok teh baking soda. Wajib diayak ya untuk memastikan gak ada tepung yang bergumpal. Untuk soda kuenya, nakarnya tuh per sendoknya jangan terlalu penuh banget ya. Tambahkan setengah sendok teh perisa vanila, boleh juga pakai 1/4 sendok teh vanili bubuk. Jangan kebanyakan karena nanti bisa pahit. Aduk sampai adonan tercampur rata. Kemudian tambahkan 80 ml minyak goreng, aduk lagi sampai tercampur rata. Pastikan nggak ada endapan minyak goreng di bagian dasar wadah karena kalau masih ada endapan minyak goreng nanti bolunya bisa bantat. Aduk lagi menggunakan spatula untuk memastikan kalau bahannya sudah tercampur rata. Lalu masukkan separuh adonan ke dalam loyang cetakan, lalu ratakan sampai ke bagian dasarnya. Dan ini siap untuk dikukus. Pastikan air kukusannya itu sudah mendidih ya. Ini dikukus selama 10 menit dulu menggunakan api sedang. Tutup kukusannya, jangan lupa dilapisi dengan kain bersih agar uap air nggak menetes ke adonan. Setelah 10 menit dikukus, buka tutup kukusannya. Bagian tengahnya ini saya akan isi menggunakan meses coklat. Kalau sudah rata, sekarang kita timpa lagi dengan sisa adonan bolu pisangnya. Ratakan sampai ke seluruh bagian pinggiran loyang dan kukus lagi selama 30 menit menggunakan api sedang. Tutup kukusannya tetap dilapisi dengan kain ya, biar nanti uap airnya tuh nggak menetes ke adonan. Setelah 30 menit buka tutup kukusannya, ini bolu pisangnya udah mateng, aromanya wangi banget. Angkat, keluarkan dari kukusan dan biarkan hingga bolunya dingin, baru nanti dilepaskan dari loyang cetakannya. Untuk melepaskan dari loyang cetakannya, terlebih dahulu bagian pinggirnya kita sisir dulu menggunakan pisau. Lalu lepaskan kue dari loyang cetakan.
Bolu pisang seperti ini bisa juga untuk ide jualan teman-teman ya, acara arisan keluarga ataupun mau buat cemilan keluarga di rumah itu juga bisa banget. Karena bikinnya tuh sangat mudah banget, cuma diaduk-aduk aja tanpa menggunakan mixer dan juga kita masaknya tanpa menggunakan oven. Selanjutnya potong-potong bolu sesuai selera. Dari potongannya ini udah berasa lembut banget. Untuk hasil warna bolunya itu sesuai dengan pisang yang digunakan ya. Karena Umi pakai pisang kepok, jadi warnanya tuh nggak terlalu pekat banget. Tapi kalau mau warnanya lebih pekat banget, teman-teman bisa pakai pisang Ambon ataupun pisang jantan. Itu nanti hasil bolunya tuh warnanya jauh lebih cantik banget. Siapkan 100 gram pisang yang sudah matang. Di sini saya pakai pisang jantan. Ini lebih bagus lagi pakai pisang Ambon yang sudah benar-benar matang banget ya. Jadi nanti hasilnya itu akan lebih bagus lagi. Kita bejek-bejek pakai sendok garpu aja seperti ini sampai halus. Selanjutnya siapkan 150 gram gula pasir atau sekitar 9-10 sendok makan. Tambahkan 100 ml air, ini kita masak dengan api kecil aja. Nggak usah sampai mendidih, cukup sampai gulanya larut aja. Jadi masih hangat-hangat gitu ya. Lalu kita angkat dan biarkan hingga dingin. Setelah dingin, masukkan ke dalam wadah yang lebih besar. Kemudian masukkan pisang yang sudah dihaluskan. Jadi ini wajib banget pakai pisang yang udah bener-bener matang ya. Aduk sampai semuanya rata. Kemudian tambahkan 100 gram tepung terigu. Ini diayak dulu karena biasanya ada yang menggumpal. Tambahkan 1 sendok teh soda kue dan 1 sendok teh baking powder. Ayak lagi karena biasanya kedua bahan ini rawan menggumpal seperti ini. Aduk lagi sampai tercampur rata. Dan gampang banget kan, nggak perlu pakai telur ataupun pakai mixer ya, cuman diaduk-aduk kayak gini aja. Tambahkan 4 sendok makan minyak goreng. Aduk lagi sampai kecampur rata, pastikan benar-benar rata, karena kalau minyaknya sampai nggak rata, ada endapannya, nanti bolunya nggak bisa mengembang. Untuk memastikan minyaknya sudah benar-benar tercampur rata, ini saya aduk pakai spatula. Untuk cetakannya, saya pakai cetakan paper cup dengan diameter 9,5 mili. Terus ini kita isi sampai benar-benar full. Kalau mau pakai cetakan ukuran lain juga boleh ya, terserah kalian. Kalau mau di sampai full nanti hasilnya tuh gede banget. Tapi kalau nggak mau terlalu besar, misalkan mau kalian jual 1000-an jadi kecil-kecil, itu ngisinya nggak usah terlalu full. Siapkan panci, pastikan air kukusannya udah mendidih. Masukkan adonan. Terus ini kita kukus selama 30 menit dengan api besar. Tutup kukusannya, jangan lupa dilapisi dengan kain bersih agar uap air nggak menetes ke adonan. Setelah 30 menit, ini bolu pisangnya udah matang. Lihat hasilnya mekrok-mekrok sempurna teman-teman. Jadi pakainya wajib banget pakai api besar ya, biar nanti hasilnya merekah sempurna. Kita angkat. Karena saya ngisinya tuh sampai full banget, jadi hasilnya cuma segini, cuma 12 pieces aja. Kalau teman-teman mau jual 1000-an atau dibuat ukuran lebih kecil lagi, nanti ngisinya jangan terlalu penuh ya. Jadi hasilnya nanti jauh lebih banyak lagi. Ini bisa juga dibungkus plastik dulu sebelum dipasarkan, biar nanti permukaannya itu tetap lembab, jadi nggak kering ya, dan juga bolunya lebih awet empuknya. Kalau mau dimasukkan ke dalam box juga bisa, tapi harus benar-benar ditutup rapat. Sekarang Umi mau coba ini hasil bolu pisang mekarnya. Warnanya bagus banget ya. Jadi walaupun kita tambahin pewarna makanan, kalau pakai pisang tuh memang hasilnya akan warna coklat seperti ini. Ini bolunya empuk banget, moist banget. Siapkan 500 gram pisang, ini aku pakai pisang kepok yang udah matang banget ya. Boleh juga diganti dengan pisang Ambon, pisang jantan ataupun pisang raja. Lalu pisangnya itu dibejek-bejek kayak gini. Pastikan pisangnya tuh udah bener-bener matang ya. Cukup pakai sendok garpu aja sampai agak halus ya. Kalau udah ini kita sisihkan dulu. Selanjutnya siapkan wadah, masukkan 4 butir telur ukuran sedang.
Telurnya suhu ruang ya, jangan telur dingin dari kulkas. Lalu ini kita kocok lepas. Kemudian tambahkan 200 gram gula pasir, setengah sendok teh garam, dan ini kita kocok lagi sampai gulanya larut. Setelah gula larut, masukkan pisang yang sudah dilumatkan. Lalu aduk lagi sampai tercampur rata. Ini gampang banget bikinnya, nggak perlu pakai mixer ataupun pisangnya juga nggak perlu di blender ya, cuman diaduk-aduk kayak gini aja. Lalu tambahkan 250 gram tepung terigu, sebaiknya diayak dulu untuk menghindari adanya tepung yang bergumpal. Ini saya pakai tepung terigu biasa yang beli di warung yang kiloan itu. Kalau mau pakai tepung terigu segitiga biru nanti hasilnya bakalan lebih bagus lagi ya. Lalu tambahkan juga dengan 2 sendok teh baking soda atau soda kue. Ini juga diayak karena biasanya itu baking soda juga rawan bergumpal. Tambahkan setengah sendok teh vanila cair. Lalu ini kita aduk sampai tercampur rata. Yang terakhir kita tambahkan 80 ml minyak goreng atau sekitar 8 sendok makan penuh. Ini diaduk sampai rata. Pastikan benar-benar sampai rata ya, karena nanti kalau masih ada endapan minyak, khawatirnya bolunya itu akan bantat. Jadi pastikan sewaktu mengaduk dari minyak goreng ini benar-benar kecampur rata. Untuk memastikan gak ada endapan minyak, ini boleh kita aduk lagi menggunakan spatula. Untuk cetakannya, di sini saya pakai cetakan bolu sakura. Mau pakai cetakan model lain juga boleh. Karena ini ada isian selai coklatnya, jadi ini saya pilih yang gak ada bagian tengahnya ya. Jadi yang polosan seperti ini. Selanjutnya isi cetakan menggunakan adonan. Bagian bawah ini saya isi 1 sendok makan dulu. Untuk besar kecilnya sesuai selera ya. Ini mau saya buat agak penuh, jadi nanti sekitar 3/4 bagian dari cetakan. Isi dengan selai coklat secukupnya. Lalu ambil lagi 1 sendok makan adonan untuk menutupi selai coklatnya. Kira-kira seperti ini. Kalau mau dijual harga 1000-an, sebaiknya pakai cetakan yang lebih kecil lagi ukurannya ya, karena ini memang sedikit agak besar. Lalu ini siap kita kukus. Pastikan air kukusannya itu sudah mendidih. Kita kukus selama 30 menit. Kalau pakai panci kayak gini, tutup kukusannya nggak perlu dilapisi dengan kain bersih ya, karena udah ada lubang uap airnya, jadi nanti nggak akan netes ke adonan. Saya juga pakai panci yang seperti ini, caranya sama, pastikan air kukusan itu sudah mendidih, lalu kita masukkan cetakan yang berisi adonan, dikukus selama 30 menit. Jika pakai panci kayak gini, sebaiknya tutup kukusannya selalu dilapisi dengan kain bersih, agar uap air nggak menetes ke adonan. Dikukus dengan api sedang ya. Dan ini selama 30 menit dikukus udah mateng. Hasilnya bagus banget, mulus ya, siap diangkat. Apinya jangan kebesaran karena nanti kalau apinya besar bolunya itu permukaannya bisa pecah. Setelah 30 menit dikukus, yang ini juga udah mateng, siap diangkat. Hasilnya juga bagus banget ya, mulus semuanya, bolunya nggak ada yang retak. Biarkan hingga sedikit hangat baru nanti dilepaskan dari cetakan. Setelah sedikit hangat, ini bisa dilepaskan dari cetakan. Ini gampang banget dilepasinya, ini nggak lengket sama sekali di cetakannya. Hasilnya mulus banget. Dan tentunya ini gemoy-gemoy banget loh. Ini bisa banget untuk ide jualan ya teman-teman ya, karena memang ekonomis banget dan hasilnya juga melimpah ruah banget. Apalagi kalau pakai cetakan kecil, hasilnya bakalan lebih banyak lagi. Dijual mulai harga 1000-an, 1500 ataupun 2000-an. Ini pasti laku banget karena selain rasanya enak, harganya juga sangat terjangkau ya.
Pengemasannya terserah kalian ya, biar lebih cantik bisa dikemas dengan cara seperti ini. Biar nanti kuenya itu nggak rawan kena debu ya. Jadi dikasih mika sama paper cup seperti ini ya. Nah, kira-kira seperti ini hasilnya, bagus banget ya. Sekarang Umi mau cobain dulu nih hasil dari bolu pisang isi coklatnya. Ini tuh gemoy banget, mulus, dan kempus-kempus juga, nggak bantat sama sekali.